Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang pengampunan itu merupakan karunia dan keputusan. Menjadi orang pengampun itu memang tidak mudah, tetapi itu bukanlah beban yang mustahil, bahkan sama sekali bukan beban. Sejumlah lihat pengampunan itu sebagai pengorbanan yang harus mereka lakukan untuk membuat orang yang melukai mereka terbebas dari macam-macam beban. Tetapi masalahnya bukan itu. Lebih tepat dikatakan bahwa pengampunan adalah suatu karunia penyembuhan bagi orang yang mengampuni. Saudara terkasih, pengampunan membebaskan kita dari rasa sakit yang tanpa pengampunan tidak dapat kita tanggung. Karunia pengampunan memberi daya supra alami yang memampukan kita melakukan apa yang tanpa karunia itu mustahil. Saudara terkasih, pengampunan adalah karunia dari Allah. Karunia yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita dan lewat kita mengalir kepada orang lain. Memberi dan menerima pengampunan merupakan inti hidup rohani kita, jalan kesatuan dengan Allah, dan sarana menggapai kepenuhan hidup sebagai makhluk insani. Ketika kita merengkuh pengampunan Allah dan ketika belajar mengampuni orang lain serta mengampuni diri kita sendiri dan membuang setiap kemarahan, kita telah menemukan kunci kehidupan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kematian Tuhan Yesus di salib merupakan tindakan kasih yang paling besar dalam menghadapi pengkhianatan, menghadapi penolakan, menghadapi kebencian, menghadapi pelecehan dan penghinaan. Tetapi Yesus menghadapinya dengan pengampunan. Kini sesudah bangkit dari antara orang mati, Ia memberikan buah-buah kemenangannya, yakni kasih. Dia berkata, damai sejahtera bagimu. Ini bukan salam yang lazim dipakai di masyarakat. Salam ini mengungkapkan anugerah damai baru bagi dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, soal pengampunan. Saya teringat pada bulan Mei tahun 1996, GIA, suatu kelompok Islam radikal di Algeria, menculik 7 rahib terapis di Pegunungan Atlas dan menahan mereka sebagai sandera untuk menuntut pembebasan beberapa anggota mereka yang ditahan pemerintah Prancis. Ketika Prancis menolak, GIA membunuh para rahib itu dengan menggorok leher mereka. Saudara terkasih, semua orang Prancis merasa ngeri. Gereja-gereja Katolik di seluruh Prancis membunyikan lonceng pada saat yang sama untuk menghormati kematian para rahib itu. 2 tahun sebelum kekejaman itu terjadi, Abbas pertapaan mendapatkan firasat bahwa ia akan meninggal di tangan para ekstremis itu. Lalu apa yang ia buat? Abbas, pemimpin pertapaan itu, mulai menulis sepucuk surat dengan judul pengampunan bagi para penganiaya, para pembunuhnya. Lalu memberi materai dan mengirimkan surat itu kepada ibunya di Prancis. Baru sesudah kematiannya yang mengerikan itu, surat itu kemudian dibuka. Inilah bunyi sebagian dari surat itu. Jikalau sekali waktu terjadi, dan bisa saja hari ini, bahwa saya menjadi korban terorisme yang sekarang mengancam semua orang Asia yang hidup di Algeria, saya ingin agar komunitas saya, gereja saya, dan keluarga saya menyadari bahwa hidup saya sudah saya persembahkan kepada Allah dan kepada Algeria. Saya juga ingin agar mereka menyadari bahwa satu-satunya Tuhan yang menguasai semua kehidupan bukanlah sosok asing bagi kelompok yang kejam ini. Dia katakan dalam surat itu, saya pasti memasukkan Anda, para penjahat, sahabat di akhir hidup saya yang tak memahami apa yang Anda lakukan. Saya akan menyerahkan Anda kepada Allah. Di hadapannya, saya ingin melihat wajah Anda. Dan semoga kita dan Anda, para penjahat yang berbahagia, kelak berjumpa dengan kami di Firdaus, apabila itu berkenan di hati Allah bagi kita semua. Nah, saudara-saudari yang terkasih, penderitaan adalah harta terbesar di bumi ini. Penderitaan mampu memurnikan jiwa. Dengan penderitaan, kita semua mengetahui siapa sahabat sejati kita. Cinta selalu diukur dengan menggunakan penderitaan. Ketika para petapa terapis menghadapi penderitaan, mereka masih menunjukkan cinta dan belas kasih, yaitu pengampunan kepada para penjahat. Nah, kesaksian mengenai kasih yang mirip kasih Kristus terhadap para musuh dapat kita lihat tanpa akhir.
kalau kita berkaca dan kita membaca tradisi para martir Kristiani yang meninggal dengan mengucapkan kata-kata pengampunan kepada musuh-musuhnya. Saudara terkasih, kita ingat martir pertama dalam gereja kita adalah Stefanus. Dengan mengenang cara kematiannya, kita dapat menghormati semua martir lain sesudah dia sampai zaman kita sekarang ini. Dalam Kisah Para Rasul, Lukas sengaja menuturkan cerita itu secara paralel dengan sengsara Yesus. Para martir adalah orang-orang yang lewat kematian, mereka secara harafiah menampilkan kembali pola kematian Yesus. Kematian mereka adalah tindakan terakhir yang mengungkapkan kasih yang rela berkorban dalam kesatuan dengan kematian Yesus di salib. Seperti Yesus, Stefanus dijatuhi hukuman di hadapan Sanhedrin karena kesaksian yang disampaikan oleh para tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Seperti Yesus, sementara berbicara di hadapan Sanhedrin, Stefanus melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Seperti Yesus, saudara yang terkasih, sementara dirajam, Stefanus berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan seperti Yesus pula, ia berseru, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka." Nah, saudara terkasih, perbedaan antara mereka yang mati secara heroik dan mereka yang mati sebagai martir terletak pada kata-kata pengampunan bagi musuh-musuh yang mereka ucapkan ketika mereka menghadapi kematian. Saudara terkasih, ada juga cerita lain lagi dari gereja Armenia. Cerita lain dari gereja Armenia. Pada awal abad ke-20 mengalami penganiayaan yang mengerikan dari musuh-musuh Turki. Seorang perwira Turki menyerbu dan merampok rumah seorang Armenia. Ia membunuh orang tua, lalu menyerahkan putra-putri mereka pada para serdadu-serdadunya dan menahan putri sulung untuk dirinya sendiri. Sesudah beberapa waktu, si sulung melarikan diri. Ia mengikuti pelatihan sebagai perawat. Ironisnya, ia ditugaskan sebagai perawat di asrama putra perwira Turki. Pada suatu malam, ia mendapat giliran jaga. Di bawah sinar lentera, ia melihat wajah perwira yang telah menangkap dan memerkosanya. Perwira itu terluka parah. Jikalau tidak mendapat perawatan yang baik, barangkali ia sudah mati. Nah, waktu pun berlalu, dan sang perwira mengalami pemulihan kesehatan yang sangat mencolok. Pada suatu hari, dokter dan perawat berdiri di sampingnya. Dokter berkata kepada perwira itu, "Kalau tidak sungguh-sungguh engkau dirawat dengan baik oleh dia, mungkin Anda sudah mati." Perwira Turki itu memandang si perawat itu dan berkata, "Kalau tidak salah, kita pernah bertemu." "Ya," jawab si perawat itu, "kita sudah pernah bertemu." Lalu perwira Turki itu berkata, "Mengapa kamu tidak membunuh saya?" Sang perawat menjawab, "Saya adalah pengikut Kristus yang berkata, 'Kasihilah musuhmu.'" Saudara, perawat itu tidak hanya tidak mau melukai musuhnya, tidak hanya melukai perwira itu, tetapi juga malah menyelamatkan hidupnya. Hidup
perwira itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, penderitaan adalah suatu rahmat yang besar. Lewat penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada lagi cerita lain. Pada tanggal 5 Juli tahun 1902, Maria Goretti, seorang gadis berusia 12 tahun, sedang sendirian di rumah keluarga dekat Ancona. Ia sedang menjahit. Saudara terkasih, Alessandro Serenelli yang sudah lama memendam gairah cinta terhadap Maria Goretti merasa mendapatkan kesempatan. Ia masuk ke rumah dan berusaha memperkosa Maria Goretti. Tetapi Maria Goretti menolak dengan marah. Ia menegaskan bahwa ia lebih baik mati daripada menyerahkan diri kepada Alessandro. Nah, tanpa kenal belas kasih, Alessandro menikah Maria Goretti belasan kali. Gadis yang terluka itu berusaha meraih pintu, tetapi Alessandro menghentikannya dan menikahnya 3 kali lagi. Sebelum ia melarikan diri, ia jatuh. Maria Goretti lalu dilarikan ke rumah sakit dan meninggal. Ketika pastor paroki mengantar viatikum, pelayan minyak suci, kepada Maria Goretti sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, pastor parokinya bertanya, "Apakah engkau mengampuni Alexandre?" Dan Maria Goretti menjawab, "Ya, saya mengampuni dia. Dan saya ingin agar suatu hari kelak Alessandro berada di Firdaus bersama saya." Saudara terkasih, Alessandro lalu ditahan dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara.
Ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatannya yang kejam. Tetapi setelah 8 tahun dikurung dalam penjara, ia bermimpi. Mimpi itu begitu jelas dan nyata sehingga mempengaruhi seluruh sisa hidupnya. Apa yang ia mimpi? Ia melihat Maria bercahaya, mengenakan pakaian putih cemerlang, berjalan di tengah hamparan bunga-bunga. Maria tampak senyum dan sama sekali tidak merasa takut. Alexandro ingin lari menghampiri, tetapi tidak bisa. Maria Goretti memetik bunga-bunga bakung putih dan menyerahkannya kepada Alexandro. Alexandro menerima itu satu demi satu. Semuanya berjumlah 14. Begitu diterima dari tangan Maria, bakung-bakung itu berubah menjadi cahaya yang cemerlang. Setiap bakung berubah menjadi nyala yang memurnikan setiap tikaman yang ia tusukkan kepada Maria pada hari naas itu. Dengan tersenyum ramah, Maria berkata, "Alexandro, seperti telah aku janjikan, suatu hari kelak jiwamu akan menyusul aku di surga." Saudara terkasih, sesudah 20 tahun di penjara, Alexandro dibebaskan. 3 tahun lebih awal karena tingkah lakunya yang baik. Ia mengunjungi Ibu Maria Goretti, namanya Assunta, dan memohon pengampunan dari Assunta. Ibu Assunta menumpangkan tangannya atas kepala Alexandro, membelai wajahnya dan berkata lembut, "Alexandro, Maria telah mengampuni kamu. Kristus telah mengampuni kamu. Karena itu, aku pun mengampuni kamu. Tentu saja, saya mengampuni kamu. Mengapa aku tidak berjumpa kamu lebih awal? Hari-hari burukmu sudah lewat. Dan bagi saya, kamu adalah seorang putra yang terlalu lama menderita." Kata Ibu Assunta demikian. Saudara, keesokan harinya, Assunta Goretti dan Alexandro Serenelli bersama-sama berlutut di bangku komuni dan mengulurkan lidahnya untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Alexandro menjalani hidup selanjutnya dalam doa dan tobat di Biara Kapusin di Makrata sampai ia meninggal pada usia 89 tahun. Pada tahun 1950, Maria Goretti lalu diangkat menjadi santa di alun-alun Santo Petrus di Roma. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, perbedaan antara mereka yang mati secara heroik dan mereka yang mati sebagai martir terletak pada kata-kata pengampunan bagi musuh-musuh yang mereka ucapkan ketika mereka menghadapi kematian. Sungguh, saudara terkasih, Tuhan menghendaki kita semua, gerejanya, menjadi tanda dan sarana rekonsiliasi serta damai. Perselisihan antara kita sering dapat mengaburkan wajah gereja sebagai tanda dan menumpulkan ketajamannya sebagai alat perdamaian. Tantangan Yesus untuk mengampuni musuh dan mohon berkat bagi orang-orang mengenai kita seringkali harus diarahkan pertama-tama kepada orang yang duduk di dekat kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita,
kakak adik kita. Hanya kalau kita menanggapi tantangan untuk mengasihi saudara dan saudara yang dekat dengan kita, kita siap mengampuni dan mohon berkat bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang barangkali menganiaya kita, menyakiti kita dari tempat-tempat yang jauh. Saudara terkasih, ingatlah, pengampunan adalah karunia dari Allah. Karunia yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita dan lewat kita mengalir kepada orang lain. Memberi dan menerima pengampunan merupakan inti hidup rohani kita, jalan kesatuan dengan Allah dan sarana menggapai kepenuhan hidup sebagai makhluk insani. Ketika kita merengkuh pengampunan Allah dan ketika kita belajar mengampuni orang lain serta mengampuni diri kita sendiri dan membuang setiap kemarahan kita, maka saudara-saudara yang terkasih, kita semua telah menemukan kunci kehidupan. Kunci kehidupan adalah mengampuni orang lain, adalah mengampuni diri sendiri dan membuang setiap kemarahan, membuang setiap kebencian yang terjadi di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk mengampuni, dan pengampunan adalah karunia dari Allah. Maka marilah kita mohon doa Bunda Maria agar kita dipanggil
untuk mewartakan pengampunan kepada semua orang. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.